Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Luqman. Nah, dalam video kali ini Ibu ingin menyampaikan tentang sosok Luqman yang sangat dimuliakan Allah dan namanya ada di dalam Al-Quran. Sudah siap? 1. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Luqman adalah anak dari Baura bin Nauhur bin Tareh. Luqman hidup selama 1000 tahun, Masya Allah, lama ya. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Dan Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Luqman banyak bersyukur. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, walaqad atayna luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah kaya lagi maha terpuji. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari surat Al-Luqman ayat 12 di atas? Apa ya kira-kira? Oke, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta dapat memiliki iman Islam. Dan yang ketiga, Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal, pikiran, dan pengetahuan yang luas. Masya Allah sekali ya Luqman ini. Makanya Allah abadikan namanya di dalam surat Al-Luqman nomor 31 di dalam Al-Quran. 3. Nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Terdapat dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, apa sih arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Kemudian membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah.
Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia dan matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberian nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang terhadap sesamanya. Masya Allah, luar biasa nasihatnya Luqman kepada anak-anaknya. Kemudian ada nasihat yang kedua, yaitu jangan angkuh dan sombong. Terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, apa aja sih ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surat Al-Luqman? Yang pertama, 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang terakhir, membanggakan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam, dan barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, contoh perbuatan lain seperti sholat, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua dan guru, serta menyayangi sesama manusia. Masya Allah, itulah tadi nasihat-nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Semoga dapat kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini tentang kisah teladan Luqman. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.